berperan sebagai guru pengganti pada mata pelajaran pemodelan perangkat lunak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Oh ya, sebelum itu kita pimpin doa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang kita absensi dulu ya. Nadela, Hadir. Ainur, Hadir. Abdi, Hadir. Nur, Hadir. Rifda, Hadir. Bima, Hadir. Ariel, Hadir. Iit, Putri, Tira, Hadir. hadir semua ya. Kalian sudah tahu belum pagi hari ini kita akan belajar apa? Ya, di sini di mapel pemodelan perangkat lunak ini kita akan belajar mengenai use case. Tapi sebelum itu saya ingin kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu ya. Perangkat anak. Masalahnya siapa ya yang belum masuk? Nah, udah semua ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Silakan dipersiapkan.
Sudah semua? Oh ya, nanti kan kalian pada materi kali ini kalian akan saya minta untuk membagi dua kelompok. Nah, berdasarkan kuisis ini yang menjadi ketua kelompok 1 itu Nadela, kemudian yang kelompok 2 itu Bima. Oh ya, kalian setelah mengerjakan pretest ini, apakah kalian sudah sedikit tahu tentang use case atau tentang diagram UML? Belum. Baik, sekarang kita langsung lanjut aja ke materi. Di sini tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menjelaskan pengertian pemodelan perangkat lunak, yang kedua menyebutkan jenis-jenis model UML, yang ketiga menjelaskan fungsi use case diagram, dan yang keempat membuat use case diagram sederhana berdasarkan kasus. Kemudian, apa itu pemodelan perangkat lunak? Kalian ada yang tahu nggak apa itu pemodelan perangkat lunak? Iya, Nur. Untuk menggambar atau membuat sketsa sistem perangkat lunak sebelum benar-benar dibuat. Nah, ya kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nah, next. Nah, di sini yaitu ada definisinya, yaitu proses membuat representasi visual dari sistem perangkat lunak. Di sini ada 4 tujuan, yaitu yang pertama memahami kebutuhan sistem, yang kedua komunikasi antar tim pengembang, yang ketiga dokumentasi sistem, dan yang keempat panduan dalam pengembangan. Di sini juga ada manfaatnya, yaitu mengurangi resiko kesalahan desain, memudahkan kolaborasi tim, dan yang terakhir yaitu membantu dalam estimasi biaya dan waktu. Jadi pemodelan perangkat lunak ini itu kita gunakan untuk sebagai gambaran sebelum kita benar-benar melakukan proyeknya. Nah, di sini ada UML atau Unified Modeling Language, yaitu standar visual untuk pemodelan perangkat lunak. Jadi pemodelan perangkat lunak itu punya standar sendiri, yaitu UML. Nah, diagram UML yang populer atau yang sering kita ketahui, yang pertama itu adalah use case, yang kedua ada class, yang ketiga ada sequence, dan yang keempat ada activity. Di sini kita akan mengulik lebih dalam tentang use case. Nah, use case diagram sendiri adalah cocok untuk menggambarkan interaksi antara pengguna atau aktor dan juga sistem. Kemudian yang kedua, cocok untuk menganalisis kebutuhan sistem. Dan use case itu punya beberapa elemen. Yang pertama yaitu aktor. Aktor adalah pengguna atau sistem eksternal. Yang kedua adalah use case, yaitu fungsionalitas sistem. Dan yang ketiga yaitu sistem boundary, yaitu batasan sistem. Nah, ini adalah contoh use case diagram. Untuk yang seperti gambarnya orang itu disebut aktor, kemudian yang bentuknya ellipse ini itu use case, kemudian yang kotaknya panjang itu disebut boundary. Fungsinya yaitu menjelaskan apa yang dapat dilakukan sistem, yang kedua untuk mengidentifikasi siapa yang menggunakan sistem, dan yang ketiga untuk memahami batasan sistem. Jadi untuk menjelaskan apa yang dapat dilakukan sistem itu kita tuliskan pada use case-nya yang ada di tengah itu. Kemudian mengidentifikasi siapa yang menggunakan sistem itu melalui aktor yang kita beri di luar, seperti nasabah, admin, teller. Nah, di sini tuh contoh dari use case manajemen di bank. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu nasabah, admin, dan juga teller.
Kemudian di sini terdapat 7 use case atau 7 tindakan. Yang pertama itu adalah login, kemudian yang kedua adalah buat rekening, yang ketiga kelola nasabah, yang keempat deposit, yang kelima penarikan, yang keenam transfer, dan yang terakhir cetak laporan. Nah, untuk garisnya sendiri itu nasabah, yang pertama kita mulai dari aktor yang pertama yaitu nasabah. Nah, di sini itu nasabah bisa melakukan login, kemudian deposit, kemudian penarikan dan juga transfer. Kemudian aktor yang kedua yaitu admin. Admin itu bisa melakukan apa saja. Yang pertama yaitu login juga. Kemudian yang kedua kelola nasabah. Kemudian yang ketiga yang cetak laporan. Dan untuk aktor yang ketiga yaitu teller. Teller itu juga bisa login. Kemudian yang kedua buat rekening, dan yang ketiga melakukan penarikan. Sampai di sini kalian ada yang mau ditanyakan soal use case? Apakah sudah mulai dipahami? Ya, sudah. Untuk prosesnya itu apa ada ketentuan bentuknya harus oval atau boleh kotak atau? Iya, kalau use case itu sudah ada ketentuannya. Untuk use case sendiri itu pakai bentuk seperti ini. Kemudian kalau boundary sistemnya itu pakai kotak yang ada di yang bikin apa ya, kayak batasan gitu. Kemudian ini untuk hubungannya dipakai tanda panah gini ya. Terus aktor tuh pakai yang kayak gambar orang-orangan gitu. Itu sudah ada ketentuannya. Jadi kalian nanti pas bikin use case bentuknya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya memberikan studi kasus kepada kalian. Saya bacakan ya. Yang pertama yaitu sebuah sekolah ingin mengembangkan sistem perpustakaan digital dengan fitur yang pertama, siswa bisa mencari buku, kemudian meminjam buku, melihat riwayat. Kemudian guru itu bisa sama seperti siswa, cuman dia juga bisa reservasi buku hanya untuk keperluan mengajar. Kemudian yang ketiga yaitu pustakawan. Pustakawan bisa melakukan kelola buku, kelola peminjaman, dan juga membuat laporan. Dan yang keempat yaitu admin, dia bisa mengelola pengguna dan juga mengatur sistem. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya yaitu melalui pemodelan perangkat lunak dengan use case, kelas diagram, sequence, dan activity dan juga lain-lainnya, kompleksitas sistem dapat diurai menjadi komponen visual yang mudah dipahami. Hal ini mempercepat pengembangan, meminimalkan miskomunikasi, dan juga mengoptimalkan biaya maintenance jangka panjang. Nah, ini kan benar gak ada yang tanyakan lagi? Sudah ngerti semua? Saya kirim dulu ya LKPD-nya ke grup. Nah, di situ sudah saya kirim di grup LKPD, dan di dalam LKPD-nya itu sudah ada studi kasusnya. Silakan kalian isi LKPD-nya. Saya beri waktu 40 menit dimulai dari sekarang. Silakan membentuk kelompok yang sudah dibagi tadi ya. Izin ambil laptop. Iya.
Baik teman-teman, yang di rumusan masalah ini kalian sudah menemukan rumusan masalahnya? Kalau sudah, bisa dibacakan. Baik, jadi rumusan masalah di kelompok 1 ini tentang bagaimana merancang sistem perpustakaan digital yang efektif untuk memenuhi kebutuhan siswa, guru, pustakawan, dan admin di SMK Negeri Surabaya ini dengan mempertimbangkan fitur seperti pencarian, peminjaman, riwayat, reservasi, pengelolaan buku, pengelolaan peminjaman, pembuatan laporan, pengelolaan penggunaan dan pengaturan sistem. Nah, udah bagus banget untuk kelompok 1. Kalau kelompok 2 udah ini kan? Sudah. Ya, bisa dibacakan. Bagaimana sistem dapat mengelola proses peminjaman dan pengembalian buku secara digital baik untuk siswa maupun guru dengan pencatatan yang akurat. Baik, kelompok 2 juga udah bagus. Sekarang lanjut ke nomor 2 ya, yang analisis sistem. Itu kalian diminta untuk menganalisis aktor-aktor apa saja yang akan terlibat dalam sistem yang akan kalian rancang. Gimana kelompok 1 udah menemukan apa aja aktor yang terlibat? Jadi aktor yang terlibat itu ada 4, yaitu siswa, guru, pustakawan, dan juga admin. Nah, benar sekali. Untuk yang kelompok 2 juga kayak gitu. Iya, 4 sama. Lanjut ya, yang nomor 3 itu kalian menganalisis use case-nya, yaitu tabelnya itu nanti kalian centang aja ya. Kelompok 2 apa ada kesulitan? diskusi. Kalau yang nomor 3 udah selesai, bisa langsung lanjut ke nomor 4 ya. Kelompok 1 udah bagaimana? Apa ada kesulitan? Tidak ada, aman.
Lagi kalian presentasikan ya hasil bisnis kalian. Gimana kelompok 1 udah siap presentasi? Sudah. Oke, silakan. Nah, ini kalian di sini kalian berapa use case yang kalian buat? 1. Total yang ada di dalam kotak ini Total 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ada 9 use case dan juga berapa akun? 4. Yang bisa dijelaskan tiap akun ini terhubung ke use case yang mana aja? Baik, untuk siswa, aktor yang pertama adalah siswa yang terhubung meminjam buku dan mencari buku, kemudian untuk melihat riwayat. Dan yang kedua ada aktor guru. Aktor guru ini terhubung karena meminjam buku, mencari buku, melihat riwayat, reservasi buku. Dan untuk pustakawan ini menyambungnya ke kelola peminjaman, kelola buku, buat laporan, dan yang terakhir ada admin, ke alur sistem dan kelola pengguna. Baik, sudah benar punya kalian. Untuk yang ini sudah kalian isi juga yang ini juga sudah sesuai seperti yang kalian implementasikan di sini. Sudah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 udah selesai juga. Sudah. Baik, silakan presentasikan. Bisa disebutkan use case-nya ada berapa dan juga apa aja? Use case-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Apa aja itu? Oh, 6.
kelola buku, kelola peminjaman, dan pengadaan. Kemudian amplopnya ada berapa kalian? Ada 4. Apa aja yang bisa disebutkan? Ada siswa, guru, pustakawan, sama guru. Kemudian ini ya, kalian jelaskan aktor itu terhubung ke use case apa? Untuk siswa ini terhubung ke use case mencari buku, meminjam buku, melihat riwayat. Dan untuk guru terhubung ke melihat riwayat sama kelola buku. Dan untuk pustakawan terhubung ke meminjam buku, melihat riwayat sama kelola buku. Dan untuk adminnya untuk mengelola peminjaman sama buat laporan. Buat laporan itu kenapa nggak dikasih? Belum dibuat. Nanti diperbaiki ya. Iya. Yang buat laporannya juga diberi simbol yang sama seperti yang ada di atas. Ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD dan juga studi kasus yang sudah saya berikan, apakah ada kesulitan yang kalian hadapi ketika mengerjakan studi kasus tersebut? Saya Ya, jadi kesulitan yang kelompok kita hadapi itu ada penentuan hubungan antara use case yang input sama extend. Nah, itu memutuskan kapan harus menggunakan hubungan dalam diagram use case. Seringkali itu membingungkan. Jadi ini memerlukan pemahaman yang baik tentang konsep reusabilitas dan fungsionalitas dan opsional. tapi itu sudah diselesaikan semua setelah mengerjakan Sudah. tugasnya. Sudah. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan proses ya, teman-teman. Silakan buka krisisnya. Silakan join dengan kode yang ada di layar. Ya, apakah udah selesai semua? Sudah. Saya akan memberi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pemodelan perangkat lunak adalah fondasi yang penting dalam menciptakan sistem yang berkualitas dan efisien. Kemudian pemahaman tentang pemodelan akan membantu kalian menjadi pengembang perangkat lunak yang bersambil. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini, dan pembelajaran hari ini juga sudah sesuai dengan abad 21 dan juga sudah menerapkan project based learning. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Saya Ya, silakan. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita doa
Waalaikumsalam.